semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur buat hari ini. Selamat datang di podcast pertamaku. Perkenalkan, namaku Della Aristia Elvana. Aku mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam di sebuah kampus IAIN Zawiyah Cotkalalangsang. Kali ini aku akan berbincang-bincang atau sharing tentang social comparison. Nah, kalian pernah mendengar atau mungkin kalian tahu apa sih itu social comparison? Sebelum aku membahas lebih dalam, apa sih social comparison itu? Ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Artinya, apa yang dimiliki orang lain tentu lebih baik dari apa yang kita miliki. Nah, seringkali kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain tanpa kita sadari ini termasuk dalam social comparison. Social comparison adalah suatu proses sosial di mana seorang individu melakukan perbandingan akan dirinya sendiri dengan orang lain. Social comparison kerap terjadi secara sadar atau bahkan tidak disadari, namun alami terjadinya seiring berkembangnya pengetahuan atau wawasan sosial, pengalaman, dan interaksi sosial yang dilakukan. Namun mengapa demikian? Karena setiap individu pada hakikatnya memiliki dorongan atau kecenderungan alami untuk melakukan evaluasi internal atas diri sendiri. Dan individu kerap melakukan evaluasi tersebut dengan melakukan perbandingan kepada orang lain. Karena melibatkan kata sosial, tentu keterlibatan lingkungan sekitar dan orang-orang lain di dalamnya turut berperan dalam melakukannya. Social comparison, baik disadari atau sebaliknya, dalam melakukan perbandingan diri sendiri dengan orang lain, individu dapat memilih orang atau figur yang menjadi patokan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut dijabarkan dalam dua jenis social comparison. Yang pertama, upward social comparison. Apa sih upward social comparison itu? Upward comparison ini terjadi ketika seorang individu membandingkan kemampuan, pendapat, atau cara pandang maupun sifatnya dengan orang lain yang dinilai lebih baik dari dirinya sendiri. Upward social comparison ini berfokus pada adanya suatu keinginan atau tujuan baru yang muncul dalam diri kita agar senantiasa meningkatkan, mengasah, atau memperbaiki sebuah aspek dalam diri kita yang sedang kita bandingkan dengan orang yang lebih baik atau handal dalam aspek tersebut. Keinginan dan tujuan ini dapat berujung positif maupun negatif. Hasil yang positif tentu akan membuahkan motivasi dan rasa ingin belajar dan mencari tahu. Namun sebaliknya juga dapat berbuah negatif apabila upward social comparison dilakukan secara berlebihan. Dalam kalangan perempuan, seringkali kita menemukan contoh-contoh terjadinya upward social comparison, seperti dalam settingan atau situasi sehari-hari. Contohnya itu seperti ketika seorang perempuan yang melihat teman sebayanya di kampus yang terlihat sangat handal dan lihai dalam menggunakan make up untuk kesehariannya.
Lalu ia membandingkan aspek kehandalan tersebut dengan dirinya yang kurang handal atau telaten dalam merias diri. Perbandingan tersebut kemudian memotivasinya untuk mengasah kemampuan dan kehandalannya dalam berhias. Namun, apabila perbandingan itu ditangkap secara negatif, perempuan tersebut dapat mengalami depresi yang mengakibatkan dan rasa tertekan akan dirinya yang merasa kurang cantik, kurang handal dengan make up, atau bahkan merasa tidak dapat berbaur dengan kawan-kawannya di lingkungan sosial karena kekurangan yang ia miliki. Nah, dan yang kedua itu downward social comparison. Sebagai lawan dari upward, downward social comparison tentunya terjadi ketika seorang individu membandingkan kemampuan, pendapat atau cara pandang maupun sifatnya dengan orang lain yang dinilai tidak lebih baik dari dirinya. Perbandingan jenis ini juga dapat membuat individu senang dan memunculkan emosi-emosi positif yang memberikan keadaan psikologis yang positif pula, sekaligus meningkatkan self-esteem atau rasa percaya diri. Namun, apabila perbandingan ditangkap dengan buruk dan berlebihan, dapat menyebabkan ketidakbahagiaan dan keresahan yang berpotensi mengganggu keadaan psikologis individu dan memicu depresi karena tertekan oleh fakta bahwa sebuah kondisi atau situasi apapun dapat berubah kapanpun menjadi sesuatu yang lebih buruk terlepas usaha atau dedikasi yang dilakukan seorang individu. Nah, jadi social comparison ini tidak hanya berperan dalam membuat judgement atau penilaian terhadap diri sendiri dengan berpatokan dengan orang lain, namun juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mengambil keputusan atau bertindak dan bersikap terhadap perbandingan yang ia lakukan sebagai bentuk dari responnya. Nah, di sini aku akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi dan meminimalisasi dampak buruk membandingkan diri dengan orang lain atau yang disebut dengan social comparison. Oleh karena itu, gimana caranya supaya social comparison yang kita lakukan tidak jadi berdampak senegatif itu? Nah, untuk itu di sini ada beberapa tips agar kita bisa mengurangi dan meminimalisasi dampak negatif dari social comparison itu sendiri. Yang pertama itu self-knowledge is must. Artinya pengetahuan diri adalah suatu keharusan yang harus kita miliki. Ini seringkali terjadi penyebab mengapa kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu menjadi buruk. Itu dikarenakan kita tidak yakin dan tidak mengenal diri kita sendiri. Yang kedua, you have to know your emotion. Nah, maksudnya itu kita harus kenal dengan perasaan kita sendiri. Jika mood kita lagi buruk dan kita lagi down banget nih, jangan kelamaan membuka media sosial atau jangan membukanya sama sekali. Hal ini untuk mengontrol mental dan perasaan kita. Karena jika kita membukanya, kemungkinan perasaan kita tidak siap menerima apa yang kita lihat di sana dan mungkin bisa membuat kita semakin terpuruk. Yang ketiga, social media is a stage. Artinya, sosial media adalah panggung untuk berakting dan menampilkan hal yang terbaik dari dirinya. Misalnya, mereka akan membawa pesona mereka yang paling bagus
aksesoris mereka yang paling mahal, baju mereka yang paling mahal, dan sebagainya. Namun, apakah seluruh hidup mereka sebenarnya kayak gitu? Tentu jawabannya tidak, karena apa yang mereka tampilkan mungkin hanya kita lihat 20% kehidupan nyata mereka saja. Dan yang terakhir, ingat bahwa setiap orang memiliki waktu mereka masing-masing. Jadi, fokuslah untuk mengembangkan diri kita sendiri, karena intinya membandingkan dengan orang lain itu enggak adil untuk diri kita dan orang yang kita bandingkan. Kita dibesarkan secara berbeda-beda, hidup di lingkungan yang berbeda, punya bakat dan kemampuan yang berbeda juga, dan punya kesempatan yang tentunya berbeda-beda juga. Nah, sekian tips dari saya. Semoga kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri, lebih percaya pada diri kita sendiri, dan lebih bisa mencintai diri kita sendiri. Dan mungkin setelah ini teman-teman bisa mengukur tingkat self-love masing-masing ya. Tingkatkan self-love untuk hidup yang lebih bahagia. Pergi ke kampung jalan terbelah, pohon jatuh, awas menimpa. Jika ada salah kata maafkanlah. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.